6 langkah pendaftaran SNBP 2025, berikut caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi pendaftaran SNBP 2025 yang tanggal 3 Februari 2025 di launching untuk bagaimana caranya mendaftar di SNBP 2025. Ini semua dari panitia SNBP 2000 SNPMB 2025. Isinya yang pertama yang penting adalah proses pelaksanaan SNBP. Kita lihat kita sudah berada di tanggal 4 sampai tanggal 18 ini untuk proses pendaftaran. Ingat, ini dilakukan oleh siswa. Boleh saja tidak dibantu oleh sekolah, tapi ini adalah area khusus dilakukan oleh siswa. Sekolah boleh membantu, tapi sebaiknya dilakukan full oleh siswa. Karena ini tanggung jawab siswa. Tanggal 4 bisa dimulai, nanti berakhir tanggal 18. Saran, jangan dilakukan mepet-mepet atau berhimpitan dengan tanggal 18. Kalau nanti dilakukan, maka akan kejadian sama ketika dengan permasalahan PDSS kemarin. Ada beberapa sekolah yang sudah terhalang oleh tanggal, jadi berakhirnya kemudian tidak bisa melanjutkan ke PDSS ya. Itu kejadian kemarin. Kemudian tanggal 19 Februari sampai tanggal 17 Maret 2025 ini dilakukan seleksi SNBP oleh panitia sendiri dan dilakukan oleh PTN. Ini sudah masuk di areanya PTN. Melalui aplikasi PTN menerima data sekolah dan data siswa pendaftaran yang diambil dari aplikasi PDSS dan pendaftaran SNBP. Jadi dua-duanya sudah diselesaikan oleh sekolah, aplikasi PDSS-nya, kemudian pendaftaran SNPMB oleh sekolah sudah dilakukan. Tinggal tugas siswa untuk melakukan pendaftaran SNBP. Kemudian jangan lupa tanggal 18 Maret 2025 itu pengumuman yang dapat diakses oleh umum untuk menampilkan status penerima SNPMB. Untuk pengumuman wajib dicek nanti di halaman SNPMB. Tanggal 18 Maret 2025 itu pengumuman SNBP dapat diakses oleh umum, menampilkan status penerima SNBP. Silakan dicek nanti itu hasilnya. Kita lanjutkan di bagian ini yang penting ada 6. Login, verifikasi data pribadi, pemilihan prodi, pengisian portofolio, pengisian prestasi, dan finalisasi. Untuk yang pertama kita di area login. Menggunakan portal SNPMB atau di halamannya ini tinggal diklik aja nanti di linknya snpmb.id. Pernyataan untuk siswa diperoleh masuk ke aplikasi SNBP 2025 adalah sudah memiliki akun SNPMB yang berstatus permanen. Kemarin sudah kami sampaikan di informasi berikutnya ini ya, yang ini kemarin sudah ada solusi untuk gagal permanen. Silakan nanti dicek di sini. Khusus untuk akun yang akan dipermanen biasanya ada peringatan atau untuk memperbarui. Silakan cek nanti di solusi gagal permanen akun SNPMB 2025. Oke, merupakan siswa eligible yang telah diisikan nilainya secara lengkap dan difinalisasi melalui aplikasi PDSS oleh sekolah. Merupakan siswa lulusan 2025. Pastikan gap year tidak bisa masuk di sini, gap year hanya di SNBT. Masalah yang mungkin terjadi jika tidak bisa login, padahal semua syarat sudah dipenuhi. Silakan hubungi call center. Ini ada kemungkinan sekolah yang kemarin belum nilainya belum lengkap, jadi hasil yang kemarin disosialisasi tanggal 3 itu nilai yang belum lengkap dan belum difinalisasi, kemungkinan tidak bisa login. Jadi siswanya tidak akan bisa login. Kecuali yang kemarin sudah nilainya selesai dan lengkap, akan mengajukan bukan perpanjangan ya, tapi mengajukan diri untuk dikuasakan untuk difinalisasi oleh panitia SNPMB. Kemudian lanjut lagi yang kedua tentang profil.
akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini lebih detailnya, kami zoom dulu. Ya. Verifikasi data profil jika memenuhi persyaratan, siswa pendaftaran SNBP 2025 akan muncul halaman profil. Nah, di halaman ini akan muncul biodata siswa, kemudian data NISN, data asal sekolah, NPSN. Ini dulu ya, untuk yang kurikulum 2013 akan muncul jurusannya. Kalau yang Merdeka, karena jurusannya umum. Jadi ini alamat dan sebagainya komplit di sini. Data orang tua termasuk data penghasilan orang tua per bulan itu juga muncul. Dan ini datanya sudah dipermanen, data tidak bisa diperbaiki pada aplikasi pendaftaran SNBP. Pastikan semua data sudah benar. Ini sudah harus benar. Tahun kemarin itu bisa mengubah di jumlah tanggungan. Nanti dicoba tanggal 4 jam 3 sore. Apakah sudah bisa muncul seperti ini? Jika ada perubahan, kemungkinan hanya bisa merubah di sini. Kemudian lanjutnya, yang ketiga, pemilihan prodi. Ini bagian yang penting. Tekan menu pilihan, pilih PTN atau Politeknik, kemudian pilih program studi. Tidak ada pembatasan pilihan prodi berdasarkan jurusan. Ini sejak tahun kemarin sudah tidak ada pembatasan prodi. Kemudian pilihan maksimal 2 prodi dengan salah satu merupakan PTN yang berada di provinsi yang sama dengan asal sekolah. Misal untuk SMA di Papua, provinsinya manapun, bila memilih 2 prodi, salah satunya prodi pilihannya harus di PTN Papua. Jadi di asalnya harus minimal 1 yang dipilih dan yang di luar boleh 1. Atau jika hanya memilih 1 prodi, boleh memilih di provinsi manapun. Silakan ini dimanfaatkan 1 prodi saja. Kemudian tekan simpan semua pilihan jika pilihan sudah benar. Jadi ini contohnya di Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian kampus Cirebon. Nah, ini dipilih, 1 pilihan keduanya ini. Kalau masih salah silakan hapus pilihan kedua dan seterusnya. Ini nanti menu pilihan prodinya sebaiknya siswa itu wajib ngecek dulu sebelum ke sini ya, wajib cek dulu di sini. Ya, ini di bagian SNPMP, ini alamatnya. Di alamatnya ini harus dicek dulu tentang SNPP, kita ke daya tampung. Saya sudah kami jelaskan kemarin, cuman biar mengulang lagi biar pas nanti ketika milih itu ada 3 daftar PTN akademik, PTN vokasi dan PTN PTKIN. Jadi ini bedanya ke kampus yang PTN akademik itu kampus yang paling gambaran singkatnya adalah yang S1 aja. Tapi ternyata enggak, ada juga yang D3. Kalau yang vokasi itu ke arah yang D3 atau D4. Yang PTKIN di bawah UIN ya, biasanya di sini. Kita buat contoh saja, ini kita cari yang ada di Jawa Timur. Bawah Jawa. Ini di Jawa Timur ada 9 ya, ini 9 sekolah, 9 kampus. Silakan dicek dulu. Kita ambil contoh di Universitas kemarin sudah Jember, misalnya Trunojoyo ya. Di Trunojoyo nanti ada webnya, ini bisa di lagi itu webnya. Ini sudah ada di sini ya. Itu pastikan ini web aslinya Trunojoyo, kemudian Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, data pribadi. Lah ini untuk prodinya bisa dicek dulu kode, kemudian namanya, kemudian jenjangnya, ada yang sarjana, mungkin ada yang D3 enggak ya, kita cek dulu. Nah, ini ternyata ada diploma 3. Nah, ini kenapa kemarin disampaikan juga tentang sebaran. Jadi tadi ada sebaran. Jadi ada kemungkinan tidak hanya siswa yang di ranking atas, ranking tengah, ranking yang paling bawah pun ada kemungkinan dipilih jika siswanya sudah bisa melihat potensi, daya tampung, sama peminatnya. Jadi ini tadi yang catatannya pada saat sosialisasi, panitianya menyatakan kalau
pandai-pandai untuk bisa memilih, insya Allah akan lebih mudah diterima. Contohnya begini, ini sudah dibuka ya untuk daya tampung 2025. Contohnya agroteknologi. Daya tampung 2025 itu 80. Peminat tahun 2024 itu 15, 115. Lah, apakah tahun ini bisa naik atau turun peminatnya? Kan belum ada. Jadi kita analisa di sini dulu, di agroteknologi kita klik dulu, ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, ini ada catatannya. Nah, mulai tahun 2020, 2021, 2023, tingkat keketatannya itu semakin turun atau naik. Nah, ini pada tahun 2024 karena jumlahnya 80, yang minat 115, 69,57%. Ini cukup bagus sekali untuk dipilih. Padahal dulunya masih 24,66%. Peminatnya agak tinggi. Tahun 2020, tetapi dari tahun ke tahun dia turun. Nah, ini mungkin ada yang berminat di prodi ini, di Trunojoyo itu ada. Jadi ini strategi barangkali tadi biar diterima. Jadi ada pertanyaan kemarin, apakah saya memilih jurusan atau memilih prodi yang tidak populer atau kampusnya nggak populer. Nah, ini juga salah satu caranya ya, lihat kemampuan kita juga. Jadi ini yang salah satu strateginya. Jadi ini dicek dulu dari tahun ke tahun apakah ini mengalami kenaikan atau penurunan. Ini sepertinya penurunan peminat, tapi penambahan jumlah daya tampung. Nah, ini kesempatan. Ini contohnya. Kemudian D3 lah. Ini yang D3, cek. Ini akuntansi, ini banyak yang cari kayaknya akuntansi ya. Kita klik coba. Nah, akuntansi di Trunojoyo. Iya, ini. Tahun 2023 itu jumlah peminat 17, yang daya tampungnya 15. Dari yang nggak keterima cuma 2. Tahun 2024 diterima 20, yang minat 20. Semua diterima 100%. Nah, kemudian kita cek lagi tahun 2025, akuntansi itu menyediakan tetap 20. Nah, apakah tahun ini juga yang daftar tetap 20 atau hanya kurang dari 20? Nah, ini kan berbeda dari tahun ke tahun. Ini juga peluang. Bagaimana Pak nanti prospek kerjanya? Nah, ini silakan konsultasi dengan BB atau BK, bisa untuk mengetahui nanti bagaimana perkembangannya di sini. Ini aja ada yang baru entrepreneurship D3. Ya, jumlah peminatnya tahun 2023 14 orang, daya tampungnya 15. Malah banyakkan daya tampungnya. Hanya sisa satu ini daya tampungnya malah. Ini dialihkan ke SNBT. Tahun 2024 itu ada 11 peminat, daya tampungnya 20. Lah ini yang jadi solusi mungkin yang bingung, Pak, bagaimana SNBT nanti daripada saya tes biar Pak bingung-bingung, saya nyari akuntansi, Pak. Akuntansi yang ada di sekolah di kampus yang lain itu cukup tinggi keketatannya. Ini ada di Trunojoyo. Nah, ini silahkan jadi pembanding untuk apa memilih prodi. Jangan sampai salah milih nanti malah tidak diterima. Kita fokuskan di sini di PTN Vokasi contohnya sama di Jawa Timur ada 7. Ada Banyuwangi, Jember, Madiun, Malang, Perkapalan Negeri Surabaya, Elektronika Surabaya atau PENS ya. Kemudian kita Politeknik Madura. Nah, ini ada 7 tempat. Kita cek dulu misalnya di Politeknik Negeri Banyuwangi. Ini daya tampungnya tahun 2025 cukup lumayan. Ini ada yang baru juga, manajemen konstruksi, teknologi rekayasa konstruksi, bangunan dan gedung. Ini sarjana terapan atau D4. Yang bawah ini teknik sipil D3. Fotonya 60 tahun 2025, peminatnya tahun 2024 malah 60. Atau ini benar-benar baru ini, manajemen konstruksi. Nah, ini apakah mungkin bisa masuk? Ini baru. Nah, cukup lumayan baru. Jadi ini kesempatan
bisa masuk juga di sini. Karena tidak banyak orang yang memahami kampus itu untuk yang D3 PTN Vokasi kebanyakan arahnya ke Malang dan ke Surabaya. Ini di Surabaya ada perkapalan atau PENS. Maaf, untuk Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini contohnya. Jelas kalau ini peminatnya sangat tinggi biasanya lah ini. Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini sarjana terapan atau D4 tahun 2021. Ini berarti dimulai tahun 2021 dibuka keketatannya 10,36%. 12, 11 dan 10. Ini rata-ratanya sekitar 11 atau 10. Ini cukup lumayan juga peminatnya. Nah, potensinya 10,84% ini keketatannya. Silakan nanti dipikirkan kembali mau pilih prodi yang mana. Kita juga cek dulu sebaran datanya. Apakah kita masuk di sini juga peluang kerja ke depannya. Jadi kebanyakan fokusnya kemarin banyak yang dipilih di PTN akademik. Jarang yang milih ke vokasi. Jadi kesempatan kita untuk bisa masuk di perguruan tinggi juga sama. Ini contohnya teknik yang baru D3, teknik bangunan kapal. Nah, ini baru kayaknya tahun 2023. Peminatnya 7, daya tampungnya 20. Nah, ini tahun 2024 20 minat daya tampungnya 19. Ini juga peluang. Nah, kita buka lagi yang daftar PTKIN. Ini ada 2 yang dibuka ya, ada UIN Malang sama IAIN Sunan Ampel. Saya contohkan yang Sunan Ampel ini websitenya ini, kemudian pendidikan matematika, kemudian lingkungan, yang mana ya nyoba dulu yang peminatnya agak kecil. Kayaknya nggak ada yang kecil ya, banyak-banyak semuanya besar nih. Lah, oke, contoh teknik lingkungan. Oke, 11,90%. Yang ditampung hanya 15, yang daftar 126 tahun 2024. Kemudian saat ini tahun 2025 itu dibutuhkan 21, kemarin 15. Ada kenaikan daya tampung. Lah, apakah juga sama? Nanti peminatnya juga meningkat. Nah, ini yang jadi pertimbangan. Silakan semuanya digali dulu. Waktunya masih panjang tanggal 18, tapi jangan terlalu mepet dengan tanggal 18. Ini dicek dulu PTN akademik, PTN vokasi dan PTKIN. Jadi ini nanti jadi hal utama yang harus dicek dulu daya tampung program studi tahun 2025. Kita kembali lagi ke pemilihan prodi. Kalau sudah lanjutnya di pengisian portofolio. Hanya diisi oleh siswa yang memiliki prodi seni atau olahraga. Yang mengharuskan portofolio melalui menu portofolio. Ya, instruksi dan dokumentasi dapat diunduh melalui aplikasi. Ini harus dicek di webnya juga. Silakan di menu unduhan. Yang paling bawah ini ada portofolio. Yang disampaikan tadi di sosialisasi wajib menggunakan template yang ada di sini. Template-nya yang digunakan adalah template yang ada di sini tahun 2025. Jangan menggunakan yang tahun 2024. Nah, ini ceknya, caranya gini tadi. Panduan untuk yang olahraga misalnya. Ini olahraga. Di-download dulu. Nanti panduannya seperti apa? Kita ekstrak. Oke. Nah, ini template-nya itu banyak. Nah, ini harus lengkap. Ini dibaca dulu instruksi kerjanya. Jadi semacam tugas. Jadi portofolio itu semacam tugas. Harus pakai ini yang digunakan. Tanpa ini tidak boleh. Nah, ini ketentuannya tolong ini dicek lagi. Jangan sampai keliru. Silakan konsultasinya dengan guru olahraga. Setidaknya guru olahraga yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Ya. Kemudian untuk portofolio maksimal 10 mega. Unggah portofolio sesuai dengan instruksi. Setelah berhasil terunggah, dokumen dapat kembali diunduh untuk mengecek
Disarankan menggunakan komputer saat melakukan unggah portofolio, jangan unggah waktu telat mepet. Nah, terlalu mepet. Di sini ada PPT dan juga unduh PPT. Ini formatnya menggunakan PPT, bukan PDF lagi ya, PPT untuk portofolio seni misalnya ini. Nanti kalau berupa video, videonya harus MP4. Pengisian prestasi opsional dapat diakses melalui menu prestasi. Jadi ini prestasinya maksimal 3 prestasi minimal tingkat kota atau kabupaten. Tulis dengan deskripsi yang cukup representatif. Jadi ini nanti jawaban kemarin itu boleh atau dianjurkan sudah dikurasi atau tidak dikurasi pun tidak masalah dengan Puspernas. Tapi kalau lebih baik caranya dikurasi dulu di Puspernas melalui operator Dapodik. Unggahan dapat berupa PDF, PNG, JPEG, JPG maksimal 10 mega. Sarannya paling gampang ya PDF saja. Ini yang paling depan sini PDF. Kemudian finalisasi, mohon membaca disclaimer dengan baik dan benar. Ini ada beberapa ketentuan. Silakan dibaca dulu nanti pilihannya, pilihan mapel, pilihan prodi pertama dan pilihan prodi yang kedua, kemudian data nama dan sebagainya. Jika siswa sudah melakukan finalisasi, semua pengisian data dan pemilihan prodi tidak bisa diganti. Saran tidak disarankan pada mendekati 3 hari terakhir, itu terlalu trafficnya cukup tinggi. Kejadian yang di PDSS sepertinya jadi pembelajaran. Kemudian siswa hanya bisa melakukan finalisasi jika sudah mengisi jumlah tanggungan. Nah ini, tadi kan di awal saya katakan kalau jumlah tanggungan ini sepertinya masih bisa diubah di awal. Memilih prodi dan mengupload portofolio hanya untuk prodi seni dan olahraga. Kartu peserta hanya bisa diunduh jika sudah melakukan finalisasi. Jadi kartunya nanti SNBP 2025 ini bisa diunduh kalau sudah selesai finalisasi. Saran, silakan disimpan di Google Drive atau disimpan sendiri di file laptop atau HP. Yang penting pada saat nanti diterima, ini ditunjukkan sebagai kartu peserta SNBP 2025. Nah, ini yang tadi analisanya yang terakhir, SNBP 2025 jelas mulai tahun 2022, 2023, 2020 sebaran ranking paralelnya yang ada di eligible untuk 5% itu masih 25,19% tahun 2022. 20% masuknya juga di 2023, 2024 19,70%. Artinya memang ngumpulnya di 5% ini banyak diterima. Antara 5 sampai 10% ini siswanya antara 18 sampai yang paling bawah kita yang sekolah akreditasinya A itu jatahnya adalah 40%. Itu potensi diterimanya masih ada 7,14% tahun 2022, 2023 8,48% dan 2024 8,66%. Jadi semakin tahun ada peningkatan, jadi sebarannya itu tidak mengumpul pada anak-anak yang ada di 5% ini. Semua mempunyai kesempatan yang sama. Caranya adalah selalu cek semua potensi kemampuanmu. Jangan sampai memilih yang keliru kemudian tadi yang paling utama di saat sosialisasi adalah mapel pendukung. Silakan nanti dibuka di link saya, itu saya sediakan ya. SID Aji Sosiologi ini di paling bawah itu ada mapel pendukung prodi. Ini yang dikatakan kemarin pada saat sosialisasi 345 itu tidak lengkap, terutama pada siswa SMK. Jadi tidak semuanya mapel itu komplit di sini. Silakan nanti dicek. Mapel pendukung itu sudah digunakan mulai tahun 2022 di kurikulum 2013. Sekarang di kurikulum Merdeka itu hanya satu mapel. Tapi satu mapel ini bernilai 50%. Jadi nanti ada panduan lagi yang berikutnya. Nanti saya sampaikan lagi masalah mapel pendukung ini datanya sudah dinyatakan oleh tim SNPMB
akan jadi patokan ketika menilai, apakah nilai ini misalnya saya ambil contoh mau ke ekonomi, maka dia mapel pendukungnya juga ekonomi harus tinggi. Lah ini bagian dari, penilaian yang dilakukan perguruan tinggi selain nilai rapor keseluruhan. Jadi rata-rata nilai semua itu 50%, nilai ekonomi ini juga bernilai 50%. Bagaimana jika di saat kelas 10 itu tidak ada mapel pilihannya, yang ada di kelas 10 di Kuliah Kemerdekaan adalah IPS. Yang diambil adalah saat kelas 11 dan 12. Jadi 3 semester 3, 4, dan 5 untuk mengambil nilai ekonominya. Apakah ada di aplikasi? Tidak ada. Itu penghitungan masing-masing PTN. Jadi itu yang di garis bawah hasil dari sosialisasi kemarin. Kemudian ini sudah yang terakhir, nanti akan saya sampaikan lagi tentang analisa bagaimana untuk menghitung mapel pendukung. Jadi ini nanti saya sampaikan kembali. Yang penting selesaikan finalisasi, tidak mendekati tanggal 18, lebih cepat lebih baik, teliti sebelum memilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.